kabarnya hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Donna Aprilia, saya dari Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika Poltekkes Menkes Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendongeng mengenai korupsi waktu. Dongeng si penunda waktu. Dahulu kala, di sebuah hutan hiduplah seekor kelinci dan seekor kura-kura yang memiliki kepribadian yang berbeda. Si kura-kura terkenal akan sifatnya yang rajin, sedangkan si kelinci terkenal akan sifatnya yang pemalas. Pada suatu hari, di desa tersebut akan mengadakan sebuah pesta akhir tahun, yang dimana semua penghuni hutan akan berkumpul bersama merayakan pesta tersebut. Pada pesta ini, kelinci dan kura-kura ditugaskan untuk menyebarkan undangan kepada seluruh penghuni hutan. Kelinci ditugaskan untuk menyebarkan undangan kepada penghuni hutan di area selatan dan utara, sedangkan kura-kura ditugaskan untuk menyebarkan undangan kepada seluruh penghuni hutan di area timur dan barat. 5 hari sebelum pesta diadakan, kelinci dan kura-kura tidak sengaja berpapasan di jalan. Kelinci pun menyapa si kura-kura. "Halo Tuan Kura-kura, kamu ingin pergi kemana?" "Saya tadi dari hutan sebelah timur, dan sekarang saya ingin pergi mengantarkan undangan kepada penghuni hutan sebelah barat." Kelinci pun tertawa meremehkan kura-kura. "Pesta tersebut masih 5 hari lagi. Mengapa kamu sangat rajin mengantar undangan tersebut?" Saya tidak heran sih, kamu kan berjalan lambat, jadi perlu waktu lama dalam mengantar undangan tersebut." Kura-kura pun hanya tersenyum dan berkata, "Lebih cepat lebih baik Tuan Kelinci, bukan masalah saya lambat dalam berjalan, tapi ini tugas yang harus saya laksanakan dan saya bertanggung jawab penuh dalam hal ini." Kelinci yang mendengarkan hal itu hanya mencibir dan berkata, "Saya sangat malas mengantarkan undangan tersebut, lagian juga masih lama. Lebih baik saya berjalan dan tidur. Lagi pula saya dapat berlari dengan cepat." Kelinci segera berlari meninggalkan kura-kura yang masih heran dengan sikap kelinci yang sangat tidak menghargai waktu. Padahal waktu akan berjalan lebih cepat dari yang ia pikirkan. 2 hari sebelum pesta diadakan, singa si pemimpin hutan pun mengunjungi rumah kelinci. "Tuan Kelinci, apakah kamu ada di rumah?" "Tuan Kelinci? Tuan Kelinci?" Kelinci terbangun dari tidurnya karena mendengarkan suara orang memanggil namanya dan mengetuk rumahnya. "Ada apa Tuan Singa? Tumben sekali Anda mengunjungi saya siang-siang seperti ini." "Ini sudah senja Tuan Kelinci, sepertinya Anda tertidur lama sekali." "Saya sedang sakit Tuan Singa, makanya saya tidur lama sekali." Nyatanya, kelinci tidak sedang sakit. Ia berbohong kepada singa karena ia tahu tujuan singa datang ke sini adalah untuk menanyakan undangan tersebut. Singa pun mengangguk dan berkata, "Tuan Kelinci, apakah undangan untuk mengintai area selatan dan utara sudah disebarkan?" "Belum Tuan. Lagi pula saya sedang sakit dan juga hari sudah ingin malam. Besok masih sempat saya antarkan karena saya juga dapat berlari dengan cepat." Tuan Singa pun berkata, "Baiklah jika begitu. Saya harap undangan tersebut benar-benar tersampaikan dengan baik. Jangan kecewakan saya lagi ya Tuan Kelinci." "Siap Tuan, saya tidak akan mengecewakan Anda lagi." Pada keesokan harinya, kelinci yang masih merasa mengantuk dan malas untuk bergerak dari tempat tidur, memilih untuk melanjutkan tidurnya. Dan ia memutuskan untuk mengantarkan undangan tersebut pada sore hari nanti. Pada sore harinya, ternyata kelinci lupa untuk mengantarkan undangan tersebut. Padahal pesta tersebut akan dimulai pada besok pagi. Dan ia pun tetap melanjutkan tidurnya hingga keesokan paginya. Keesokan paginya, kelinci bangun dengan wajah yang panik. Tidak, saya lupa mengantarkan undangan tersebut. Matilah saya, bagaimana saya menghadapi Tuan Singa?" Kelinci pun memilih untuk tidak datang ke pesta tersebut. Karena jika ia datang, ia pasti akan dimarahi oleh singa. Di tempat lain, yaitu di acara pesta tersebut, Tuan Singa sedang kebingungan. Mengapa penghuni hutan di area selatan dan utara tidak datang? Serta kelinci pun tidak datang. Singa pun menanyakan kepada kura-kura mengenai hal tersebut. "Tuan Kura-kura, apakah kamu tahu apa yang terjadi dengan Tuan Kelinci? Dia tidak datang, serta penghuni hutan di area selatan dan utara juga tidak datang." "Beberapa hari yang lalu Tuan, saya ada bertemu dengan Tuan Kelinci, dan pada saat itu ia memang belum mengantarkan undangan kepada penghuni di area selatan dan utara." Kebetulan sekali, pada saat itu salah satu penghuni hutan di area selatan, yaitu Tuan Serigala, sedang melewati pesta tersebut, dan ia pun bertanya, "Acara apakah ini? Mengapa kami di area selatan tidak diundang? Apakah kami tidak dianggap sebagai penghuni hutan ini?" Tuan Singa, sang pemimpin hutan, berusaha untuk meluruskan kesalahpahaman ini. "Maaf sebelumnya Tuan,
Saya telah meminta tolong kepada Tuan Kelinci untuk mengantarkan undangan kepada penghuni hutan di area selatan dan utara. Tapi ternyata ia tidak melakukan hal tersebut. Berani-beraninya ia melalaikan tugasnya. Padahal acara ini sangat penting bagi seluruh penghuni hutan. Mari kita datang ke rumah Tuan Kelinci. Mereka pun berbondong-bondong untuk menuju rumah Tuan Kelinci. Tuan Kelinci, buka atau kami dobrak rumah Anda. Kelinci yang mendengarkan suara dari Tuan Serigala yang terkenal akan kegalakannya pun menjadi takut dan enggan untuk membukakan pintu tersebut. Beberapa kali mereka memanggil Tuan Kelinci tetapi tidak ada sahutan. Mereka pun membuka rumah Tuan Kelinci secara paksa. Tuan Kelinci yang melihat hal tersebut refleks meminta ampun. Tolong ampuni saya Tuan, saya telah tidak bertanggung jawab dan melalaikan tugas saya. Saya mohon ampun, saya berjanji tidak akan mengulangi hal tersebut lagi. Tuan Singa pun geram dan berkata, sudah berulang kali Tuan Kelinci, Anda saya berikan kesempatan untuk berubah, tetapi Anda tetap tidak mau berubah. Anda patut dihukum karena hal ini. Anda tidak boleh lagi mengikuti acara pesta seumur hidup Anda. Kelinci hanya menangis dan tidak dapat berkata apa-apa lagi karena hal ini memang murni kesalahannya. Dan ia pun menyesali segala perbuatannya. Berbeda dengan kura-kura yang dipuji-puji oleh semua penghuni hutan karena meskipun ia lambat, ia tidak pernah melalaikan tugasnya dan selalu tepat waktu.